Kita sesama umat Islam bersaudara, namun tidak ada umat Islam yang suka melihat, mendengar, apalagi melecehkan Nabi Muhammad, baik itu dari golongan maupun agama manapun. Nah, apalagi orang yang merendahkan Nabi itu dari orang Islam itu sendiri. Misalnya seperti Habaib yang mengakui dirinya sebagai pewaris Nabi, yang sampai sekarang masih dipertentangkan, tidak dipercaya, bahkan semakin terhina. Contoh seperti Habib ini nih. Tapi semenjak dia berceramah dengan peragai buruk seperti ini nih, kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet. Kamu Ustadz Jahannam, lu yang monyet. Kamu kiai bangsa, kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, otaknya jadi goblok. Maka tidak ada lagi umat Islam yang mau percaya, sekalipun dia berkata baik di pengajarannya. Bahkan yang menghadiri majelis dakwahnya sudah bisa dihitung dengan jari tangan manusia. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Imam Qurtubi mengatakan hijrah intiqal min maudhi ila maudhi wa qasdu tarkil awal itharan lisani. Hijrah itu meninggalkan tempat pertama menuju tempat kedua dan memiliki niat dan tujuan untuk meninggalkan tempat yang pertama. Al-Imam Al-Mujahid berkata, al-hijrah tarku diyarahu min khawfal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, rumahnya, desanya, tanah airnya karena khawatir untuk menjaga dirinya daripada penindasan yang terjadi. Tapi sebaik-baiknya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Rasulullah? Al-muhajir man hajara mimma Allahu anhu. Kata Rasulullah, al-muhajir, orang yang berhijrah. Yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Siapapun dia, ketika dia meninggalkan perbuatan dosa, ketika dia meninggalkan perbuatan maksiat, maka dia adalah orang yang berhijrah. Berhijrah kepada siapa? Berhijrah kepada Allah. Kalian sudah lihat sendiri. Sekarang para pengikutnya yang hadir bisa dihitung dengan jari kita. Yang anehnya Habib ini mencoba menasihati orang lain. Sementara di tempat lain, Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! jadi tidak salah kalau mereka mendapat cemoohan, komentar dari berbagai pihak. Ulama tidak ada yang tawuran, saudara. Nggak ada ulama tawuran. Tawuran kemudian melabelkan tawuran itu sebagai jihad. Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya bar semit, cuy gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Usut punya usut, ternyata bangunan yang dihancurkan tersebut adalah miliknya para Habib. Pantes sih Bahar kok marah-marah sama Kang Deddy. Waktu kemarin waktu masih kampanye Kang Deddy Mulyadi itu Bahar isi pengajiannya seperti ini nih. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Nah, Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Kang Deddy Mulyadi juga menyegel 2 tempat prostitusi. Yang kata salah satu di akun X ini adalah ternyata tempat prostitusi tersebut yang mengelola adalah Bahar bin Smith. Dan tempat prostitusi di Puncak Bogor itu dinamakan wisata seks halal. Lalu apa manfaat dari majelis ini? Kata Rasulullah SAW, segala amal perbuatan tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Niat seorang mukmin lebih baik, lebih bagus daripada amal. Bagi hari akhirat datang satu orang, ya Allah,
aku sholat karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta, pendusta. Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat agar dibilang kamu ahli ibadah, agar dibilang suara kamu enak. Kamu sholat bukan karena aku. Kamu sholat akan mendapatkan pujian dari manusia-manusia itu. Maka sekarang kamu tidak mendapatkan balasan apa-apa dari minta balasan dari mereka. Apakah bisa manusia-manusia yang kau minta pujian di dunia bisa memberikan balasan di akhirat? Berlama-lama kemudian. Sok-sokan mau menghina Habib Rizik, sok-sokan mau meremehkan Habib Rizik, sok-sokan kalian enak dapat uang dari pejabat, dapat amplop dari pejabat, kiai kontra, ustaz kontra, Habib kontra, dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dengan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik organisasinya dibubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Kalau dia sendiri tidak bisa menasihati dirinya sendiri untuk hijrah. Yang pertama melepas nasab palsu yang dia emban. Sebab melalui itu dia terkenal, meraup banyak keuntungan dan hingga memiliki aset bernilai miliaran rupiah. Umat Islam semakin miskin, sementara para pendusta nasab Nabi malah menjadi kaya raya dengan menjual-jual Nabi Muhammad demi uang. Muridnya Habib Qasim, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Habib Qasim maulid sapi, ente siap besok 100 juta selaman sama saya buat Nabi nih, jangan main-main loh. Katolik enggak, baru masuk Islam, jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta 25 Bib. selaman. Ulama yang asli menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Habib yang benar yang asli tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal dan akhlaknya. Bapak kemarin ke Singapura, jarah ke Al-Habib Nuh yang mendakwahkan Islam di abad ke-18-19. Itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh, Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu, dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi, darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Sekarang kalian tentukan sendiri. Agama Islam memang agama yang selamat. Tapi bagaimana kalau para pemimpinnya saja tidak selamat? Bagaimana mau memberi keselamatan kepada kita semua yang ilmu agamanya yang masih banyak kekurangan, banyak dosa dan ibadah tidak sempurna? Masuk surga. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Nama lu belajar di kandang kebo. Begitulah jalan agama Islam mereka. Bagi kalian yang waras dan paham, sudah pasti berhenti mengikuti majelisnya. Sebab tidak ada pengagungan sekali, mengagungkan klan mereka saja. Panitia hari kiamat itu ada loh. Nanti ada panitia padang mahsyar. Ada panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Mulai sekarang tandai wajahnya, karena ia adalah salah satu panitianya. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.